Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulya rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang petang hari ini masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, masih memberikan hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita bisa menunaikan salat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjut dengan sama-sama mengkaji hadis-hadis yang membahas masalah hati yang tertuang di dalam kitab Al-Arba'una Qalbiyah, 40 hadis yang membahas masalah hati. Dan kita sampai pada Al-Hadithul Khamis Wassalasun, hadis yang ke-35. An Saubana radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Sauban bin Malik yang semoga Allah meridai beliau, dia mengatakan, lamma nazala fil fiddati wal zahabi ma nazala, tatkala turun ayat yang membahas masalah perak dan juga emas, qalu, maka mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya, fa ayyul mal nattakhidhu, maka harta yang mana yang boleh kami ambil, yang boleh kami simpan. Qala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ana a'lamu dzalika lakum, aku mengetahui bahwa itu adalah untuk kalian. Qal, maka Sauban berkata, fa'awda'a ala ba'irin fa'adrakahu, maka kemudian dia meletakkan harta benda tersebut di ba'ir, di atas onta, dan dia pun kemudian mendapatkannya. Wa ana fi asarihi, dan aku mengikuti di belakangnya. Faqal, maka kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul mal nattakhidu, harta yang mana yang boleh kami ambil. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang di antara kalian menjadikan hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang akan bisa membantu dirinya untuk mengingat, mempersiapkan perkara-perkara yang akan dibawa ke akhirat kelak. Sekilas kalau kita melihat hadis ini, maka ada sambungan antara jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan pertanyaan yang dilemparkan oleh para sahabat. Ya, untuk lebih jelasnya marilah kita kaji ya hadis ini, semoga kita mendapatkan faedah. Qauluhu, dan kata dia yaitu Sauban ibnu Malik, lamma nazala fil fiddati wal zahabi ma nazala, tatkala turun ayat yang berhubungan dengan masalah perak dan emas, baik sebagai alat tukar ataupun sebagai harta yang bisa disimpan, yakni qaulahu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya, ayat inilah yang tatkala turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka para sahabat kemudian bertanya, berarti apa yang bisa mereka ambil yang kemudian bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kama bayanathu riwayatut Tirmidzi, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fatawa'adallahu bil azabil alim alladzina yaknizuna amwalahum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan ancaman yang keras dengan azabnya bagi orang-orang yang menyimpan, ya, yang menyimpan harta benda berupa emas ataukah perak. Namun menyimpan ini ada penjelasannya, yaitu wayumsikunaha ala anfusihim. Disimpan itu hanya untuk dimanfaatkan oleh dirinya sendiri, bukan disimpan dalam rangka untuk digunakan fi sabilillah. Menyimpan kalau sudah mencapai nisabnya maka dikeluarkan zakatnya. Menyimpan digunakan untuk jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfikunaha fi turuqil khair al muwassilati ila Allah. Dan tidak mengeluarkan dari apa yang disimpannya tersebut di jalan-jalan kebaikan yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal kanzul muharram. Inilah harta simpanan yang haram, yang diharamkan oleh syariat. Ayyumsikaha alin nafaqatil wajibah, yaitu menyimpan dengan cara menahan apa yang disimpan tersebut dan tidak dikeluarkan untuk nafkah yang wajib. Untuk pengeluaran yang wajibnya tidaklah dikeluarkan. Ka'ayyam na'amin hazzakata, sebagaimana seseorang menahan dari harta tersebut hingga tidaklah dikeluarkan zakatnya. Awin nafaqatil wajibah lizaujat awil aqarib, atau nafkah-nafkah yang wajib yang harus dikeluarkan untuk pasangan-pasangannya
ataupun untuk karib kerabatnya. Awin nafaqata fi sabilillah idza wujibat, atau mengeluarkannya, menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila diwajibkan. Ya. Artinya menyimpan di sini yang dilarang adalah menyimpan yang diharamkan. Menyimpan yang tidak dikeluarkan apa yang bagian yang harus dikeluarkan. Baik bagian sebagai zakat ataupun bagian untuk istrinya, untuk anak keturunannya, ya, untuk karib kerabatnya, ya, ditahan. Nah, berarti kemudian dari harta yang ditahan itu di sana ada harta yang haram, karena itu hakikatnya bukanlah milik dirinya sendiri. Ya, sekarang emas harganya mencapai berapa juta per gram? 2 juta ya, kurang dikit. Ya. Kurang dikit. Jadi kalau kemudian seseorang memiliki emas seberat 85 gram, 85 gram, sudah disimpan selama 1 tahun dan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, padahal emas tersebut tidak berkurang, berarti dirinya menahan sebagian dari hak-hak harta benda, yaitu zakatnya. Atau dirinya menyimpan uang, ya, menyimpan uang sejumlah senilai dengan nilai emas 85 gram. Berarti kurang lebih 170 juta. Seseorang yang sudah nyimpen uang 170 juta selama 1 tahun dan tidak berkurang, dia wajib mengeluarkan 1/40-nya. Ya, 1/40-nya. Ya, berarti sekitar 3.300.000 sekian lah ya. 3.700.000-an kurang lebihnya. Silakan nanti dihitung sendiri. Ya, ahli matematika ini. Artinya dikeluarkan sebenarnya sedikit. Tidak banyak, ya, tidak banyak. Masih banyak yang halal untuk disimpan. Wal kanzu, dan yang namanya kanzun adalah wal malul ladzi la tu'adda minhu zakatu. Yang namanya kanzun adalah harta yang tidak ditunaikan daripadanya kewajiban zakatnya. Fama uddiya zakatuhu falaysa bikanzin. Kalau kemudian harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, maka tidak disebut dengan kanzun, yaitu harta simpanan. Wa hadzal huwal marwiyu an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Jabir wa Abi Hurairah wa ghairihim radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itulah yang makna yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Abu Hurairah dan yang selain mereka. Wa huwa qaulu jumhuril ulama, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ya, ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, dan juga tertuang di dalam kitab Syarah Muslim yang disarah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, artinya harta simpanan yang terlarang itu adalah harta simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak disebut dengan harta simpanan yang terlarang ataupun yang diharamkan. Qalu, maka para sahabat bertanya, fa'ayyul mal nattakhidhu,
harta mana yang boleh kami ambil, yang boleh kami simpan. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu. Seandainya kami mengetahui harta manakah yang paling baik, tentu kami akan mengambilnya. Ya, tentu kami akan mengambilnya. Ini menunjukkan, ya, pertanyaan ini menunjukkan tentang kehati-hatian dan kesungguhan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, terhadap harta benda, ya, terhadap harta benda. Tidak sebagaimana, ya, keadaan akhir zaman sekarang ini, yang orang sudah tidak peduli lagi dengan harta benda itu dari mana. Lama urhibu min iktinazi al-amwal wa adami infaqihi fi sabilillah sa'alu amma yanfa'uhum fil akhirah wa yunjihim min adzabillah. Tatkala mereka ditakut-takuti, diancam dengan bahaya menyimpan harta benda dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta benda yang akan bermanfaat bagi mereka di akhirat, yang tidak mendatangkan azab dan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana a'lamu dzalika lakum. Aku tahu, ya, ini adalah untuk kalian. Qal, maka kemudian perawi mengatakan fa'udha ala ba'irin fa'adrakahu. Dan kemudian dia letakkan di atas ba'irnya, di atas untanya, dan dia pun mendapatkannya. Wa ana fi asarihi, dan kami mengikutinya. Fa'udha ala ba'irin, maka dia letakkan di atas ba'ir, ay asra alaih, maknanya adalah bersegera. Itu bersegera meletakkannya. Yuqalu wada'al ba'iru yada'u wad'an wa awda'ahu rakibuhu ida'an idha hamalahu ala sur'atis sayr. Unta itu betul-betul meletakkannya. Itu dia menderum, ataupun penunggangnya, ya, menderumkannya, meletakkannya, merendahkannya. Apabila dia itu membawanya dengan perjalanan yang cepat, maka kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ataupun dia bertanya, wahai Rasulullah, harta mana yang boleh kami ambil? Maka Rasulullah SAW menjawab, liyattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang di antara kalian ataupun setiap kalian mengambil hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang akan menolongnya, membantunya terhadap urusan akhirat. Ini kan sekilas apa yang ditanyakan oleh para sahabat tentang harta benda. Namun Rasulullah jawabnya kok beda itu, ya. Jawabnya kok beda. Jawabnya harta benda mana yang layak kami ambil, namun malah beliau menjawabnya agar seseorang menjadikan hatinya hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang akan membantu dirinya untuk urusan akhiratnya. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inhu ala imanihi.
Yang paling utama untuk dirinya adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang beriman yang akan membantu dirinya di dalam menjalankan keimanannya. As-Sindi mengatakan, fa'adal madhkurati minal mal. Ya, maka memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dinilai sebagai harta benda. Ya, dinilai sebagai harta benda. Kenapa? Limusyarakati hadil mal, karena dia bersekutu dengan harta benda, yaitu fi maili qalbil mu'min ilaiha, di mana hati orang yang beriman itu sama-sama condong kepadanya. Ya, hati yang beriman, orang yang beriman itu condong kepadanya. Itu condong untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang juga di sisi yang lain condong kepada harta benda. Maka disitulah bersatunya. Ya. Jadi bersatunya antara harta benda dan memperbanyak berzikir. Orang yang beriman itu dia ingin senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang itu ya dia ingat dan condong senang kepada harta benda. Wa annaha umurun matlubatun indah, dan bahwasanya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang dituntut ya, dari dirinya. Memang dirinya diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa addaha min aslil amwal, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya memperbanyak berzikir ini menjadi dasar daripada harta benda. Ya, merupakan asal dasar pangkal dari harta benda. Kenapa? Li'anna naf'aha bakin. Karena kebermanfaatannya akan kekal abadi. Orang yang berzikir itu kebermanfaatannya kekal abadi. Di dunia akan menjadikan hatinya tenang, tentram. Di akhirat dia akan mendatangkan pahala yang besar. Adapun harta benda itu, ya dia bisa bermanfaat juga di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama bermanfaatnya bisa kekal abadi. Wa naf'a sa'ilil amwali zailun. Namun kebermanfaatan harta benda yang tidak digunakan fisabilillah itu semuanya akan sirna. Ya, semuanya akan sirna. Kebermanfaatannya hanya akan sekejap, hanya akan sebentar. Ya, tidak akan menjadi tidak akan mendatangkan kebermanfaatan yang kekal abadi. Itu kalau tidak digunakan fisabilillah, sebanyak apapun. Namun sedikit apapun harta benda yang digunakan fisabilillah, dia akan bermanfaat dunia dan akhirat. Wabil jumlati fal jawabu min uslubil hakim. Ya, maka kesimpulannya secara umum bahwa jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu menggunakan metode jawaban yang sangat bijaksana. Yang sangat bijaksana. Orang dia sedang berupaya untuk bisa menyimpan harta benda, mana yang bisa disimpan. Namun Rasulullah menjawabnya, simpeno sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Itu apa? Hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan carilah istri yang akan membantumu ya untuk urusan akhiratmu. Jadi kalau panjenengan sekarang memiliki istri yang belum bisa menolong untuk akhirat jenengan, maka cari istri yang lain. Kok ketawa? Kan begitu ya. Biar ibu-ibu ini pada protes ini. Tapi kayaknya enggak dengar.
Litanbih ala anna hammal mu'min yanbaghi an yata'allaqa bil akhirah. Ini untuk mengingatkan kaum muslimin, kaum mukminin bahwa perkara yang terpenting bagi seorang mukmin itu hendaknya ya senantiasa mengaitkan dengan keakhiratannya, ya mengaitkan dengan keakhiratannya. Ya, termasuk sekarang ini kan lagi musimnya orang itu senang-senang ya, senang-senang, jingkrak-jingkrak, pokoknya yang penting senang. Kenapa? Karena memperingati Indonesia merdeka. Kita boleh bersenang. Ya kita boleh bersenang. Namun seorang mukmin dia tidak akan hanya sing penting melu senang-senang, tidak. Dia pasti akan mempertimbangkan. Senang mana kiranya yang akan bermanfaat untuk akhiratnya dan yang akan mencelakakan akhiratnya. Orang yang beriman pasti akan mempertimbangkan demikian. Maka senangnya ya alhamdulillah diberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk beraktivitas baik keduniaan kita ataupun beraktivitas keakhiratan kita. Ya dengan nikmat kemerdekaan yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, karena hakikatnya kemerdekaan itu adalah anugerah Allah, adalah rahmat Allah. Kemudian di sana ada pihak-pihak yang berkontribusi untuk kemerdekaan yang kita rasakan ini, yaitu para pahlawan. Nah, terhadap para pahlawan pun kemudian kita wajib bersyukur juga, wajib berterima kasih pula. Ya, karena Rasulullah menyatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai orang yang berterima kasih kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Bagaimana bentuk terima kasih kita kepada mereka? Ya, di antaranya dengan memperhatikan seandainya mereka masih ada yang hidup, maka diperhatikan. Kemudian diberikan pelayanan yang selayaknya. Ya, saya ingat dulu kalau tidak salah Pak Anies Baswedan itu ketika menjadi gubernur di Jakarta itu mencari siapa veteran-veteran yang ada, mantan-mantan pejuang yang ada dan kemudian dibebaskan dari pajak misalnya. Ini diantara bentuk rasa terima kasih, rasa syukur kepada para pejuang. Dan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia maka kita wajib untuk mendoakan mereka. Dalam tanda kutip yang mereka meninggalnya dalam keadaan muslim. Wajib kita mintakan ampunan Allah untuk mereka. Ya, karena yang namanya orang yang berjuang bukan berarti tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada kesalahan. Ya mereka mungkin kemudian lagi lapar-laparnya, tidak ada makanan, ya ada kelapa degan milik orang lain, ya ambil aja tanpa meminta. Ini kan haram. Dan semoga Allah juga menerima amal kebajikan mereka. Semoga perjuangan yang mereka lakukan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang yang beriman itu senantiasa mikir, ya, apakah yang akan saya lakukan itu kemudian bermanfaat ataukah tidak. Jadi bukan yang penting, yos ayolah mela-melu, tidak. Ya. Fayas'ala amma yanfa'uh, maka dia akan bertanya-tanya mana yang akan bermanfaat untuk dirinya. Wa anna amwalad dunya kulluha la takhlu anisy syarri. Dan ketahuilah seluruh harta dunia, ya seluruh harta dunia itu semuanya, kata beliau, tidak akan lepas dari yang namanya keburukan. Tidak akan terlepas dari yang namanya keburukan. Biasanya orang itu semakin banyak harta bendanya, maka dia akan semakin tidak bisa mengelolanya dengan tepat. Ya, semakin tidak bisa mengelolanya dengan tepat. Ya, contoh nih yang lagi terkena kasus si Bang Noel gitu ya, kasus konkret itu. Begitu banyak harta benda, mosok mobil aja sampai 20 gitu kan. Untuk apa? Apa dia bisa kemudian nyetir banyak mobil? Kan nggak bisa. Otaknya hilang gitu udah. Ya. Belum moginya, belum yang lainnya. Itu orang kalau tidak berpikir dan akhirat ya seperti itu akhirnya. Dia belumlah nanti mengingat
hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya harta benda itu semakin banyak semakin sulit untuk dikendalikan. Apa yang diinginkan dibeli. Kan gitu juga jenengan nggih mboten. Apalagi model beli apa-apa bisa dengan online. Oh ini lihat dikit kayaknya kepingin beli. Sampai di rumah tidak berguna. Itu. Kenapa beli? Karena punya duit, merasa punya duit tinggal transfer ataupun yang lainnya ataupun COD. Dan sabda beliau, liyattakhidha ahadukum qalban syakir, hendaklah ya salah seorang di antara kalian ataupun setiap kalian menjadikan hati yang senantiasa bersyukur. Taqaddama anna asla syukri fi wad'il lisan, ya, sebagaimana yang telah lewat, pangkal daripada kesyukuran itu di dalam penggunaan lisan adalah zuhuru asaril ghida'i fi abdanil hayawan. Tampaknya bekas daripada makanan pada badan hewan-hewan. Artinya makanan yang dimakan oleh hewan itu kelihatan bekasnya pada badan hewan berupa gemuk ataupun cepat besar dan yang lainnya. Zuhuron bayinan, dan sangat tampak, ya, bukan hanya kelihatan kayak-kayaknya namun sangat tampak. Yuqalu syakiratid dabbatu tashkaru syakaron. Dabbah ataupun binatang itu syakarat, betul-betul syakarat sampai syakaron idza dhahara 'alaiha asarul alaf. Apabila dampak ataupun bekas daripada makanan itu tampak pada hewan tersebut. Wadabatun syakurun, dan dabah yang syakur idza dhahara 'alaiha minas saman fauqa ma ta'kul, apabila gemuknya yang ada pada binatang itu tampak lebih dari makanan yang diberikannya. Artinya makanan itu yang diberikan tuh cuman sekian tuh ya layaknya tambahnya cuman 10 kilo kok dia bisa tambah 20 kilo. Watu minal alaf, dan apa yang diberikan berupa makanan. Fakadzalika haqiqatuhu fil ubudiyah, demikian juga hakikat seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan demikian juga hakikat kesyukuran itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa zuhuru asari nikmatillahi ala lisani abdi, yaitu tampaknya dampak dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya pada lisannya. Ya, tampak asar dari nikmat itu dengan lisannya, lisan hambanya, yaitu dengan membaca alhamdulillah. Dan juga dia sampaikan kepada umat manusia, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Rabbmu, sampaikanlah kepada manusia. Selain dia membaca alhamdulillah sebagai syukurnya dengan lisannya, dan ini merupakan dampak yang nyata dari lisan, maka dia sampaikan kepada orang lain. Ini kenikmatan ini datangnya dari Allah. Dan ternyata kita mungkin tidak menyadarinya. Para founder bangsa ini ketika mereka menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ternyata di dalam teks itu ada ungkapan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Menyadari itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sempatannya demikian. Orang-orang yang beriman ketika dirinya mendapatkan kenikmatan apapun, dia sampaikan kepada umat manusia, ini adalah anugerah Allah. Sampai pun ketika kita semuanya bisa beribadah, sampaikan kepada Allah, saya bisa seperti ini semata-mata karena Allah, bukan karena kehebatan saya. Namun ini semuanya adalah karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanaan wa'tirafan, dia memuji Allah, dia mengakui ini adalah datang dari Allah, wa ala qalbihi, dan tampaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala
ataupun dalam hati seseorang adalah syuhudan wa mahabbatan. Dia bersaksi. Dia yakin ini adalah datang dari Allah. Dan kemudian dia pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersaksikannya ini adalah pemberian Allah. Bukan sebagaimana perkataan siapa? Korun. Ketika didakwai oleh Nabi Musa untuk memanfaatkan harta bendanya fisabilillah, dia mengatakan, loh, saya bisa seperti ini kan bima ilmin indi, karena aku ini orang yang jenius. Ya, dia tidak mengakui itu adalah pemberian Allah. Nah, kalau kita, seandainya kita pun karena kita pintar itu juga kita harus akui adalah pemberian Allah. Coba kalau Allah berikan kita bodoh, tidak ngerti apa-apa, ya sudah. Maka kita pintar pun itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sarananya kita memiliki harta, sarananya kita menjadi pintar memang banyak. Ya, mungkin dengan belajar, kemudian mungkin dengan mencari, ya, bekerja dan yang lainnya. Namun itu hanya sarana. Hakikatnya semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala jawarihi, dan dampak daripada nikmat Allah, bekas daripada nikmat Allah itu akan tampak pada jawarihnya, pada anggota tubuh kita. Tampak pada lisannya, tampak pada hatinya, tampak pada anggota tubuhnya, itu berupa ingkiyah dan wata'atan. Sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukru mabniyun ala khamsi qawaid, dan rasa syukur itu dibangun di atas 5 kaidah. Yang pertama adalah khudu'us syakir lil mashkur. Ya, yang bersyukur itu merendahkan diri kepada yang disyukuri, kepada sumber nikmat. Wa hubbuhu lahu, dan mencintainya. Wa i'tirafuhu bi ni'matihi, dan mengakui kenikmatan itu datang darinya. Wa sana'uhu alaihi biha, dan kemudian memuji, menyanjung kepada yang disyukuri tadi dengan sebab kenikmatan-kenikmatan yang diterimanya. Wa alla yasta'milaha fima yakrah, dan tidak dia gunakan sesuatu yang disyukuri itu terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh yang disyukuri. Ya, tidak memanfaatkan kenikmatan, ya, tidak memanfaatkan kenikmatan yang diterimanya ya, untuk sesuatu yang dibenci oleh yang kita syukuri. Ya, gampangnya kita tidak memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kayak tadi misalnya kita ya mau senang-senang, tapi kita lihat ini kira-kira mendatangkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah atau tidak. Maunya senang-senang namun ngundang, mohon maaf, biduan-biduan yang tak berpakaian, ini bukan lagi bersyukur kayak gitu. Itu akan mendatangkan murka Allah. Itu bukanlah syukur yang sesungguhnya. Judulnya padahal mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini kan gitu banyak sekarang. Ini malam Ahad ini banyak ini. Mensyukuri nikmat kemerdekaan namun isinya ingkar terhadap Sang Pencipta. Wa syukrul qalbi yakunu bi'iddati umurin. Dan syukurnya hati itu ya terrealisasi dengan beberapa perkara. Minha di antaranya ayya'taqidal 'abdu anna hadhihi an-ni'mata allati hasalat lahu innama hiya min fadlillahi 'alaihi. Dia meyakini, ya seorang hamba itu meyakini bahwa kenikmatan yang sampai kepada dirinya itu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Ya, hanya saja merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan kenikmatan apa saja yang kalian terima itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perantaranya banyak. Kenikmatan keamanan, kemerdekaan, ini kenikmatan yang sangat penting. Sehingga Ibrahim pun berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah,
Rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala. Di dalam ayat yang lain, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Begitu pentingnya keamanan, Nabi Ibrahim pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan keamanan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahum min khauf. Kemudian yang kedua, ayyuhjizahul iqraru lil mun'im bin ni'mati anil baghi wal hasad. Dan kemudian berupaya untuk mengakui terhadap yang memberikan nikmat dari melampaui batas, ya, dari berbuat melampaui batas dan hasad, iri dan dengki. Yang ketiga, ayazdada bihal qalbu hubban lillah. Hendaklah kemudian hati ini semakin bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Fayazdada ubudiyatan wa ta'atan, berupa bertambah, ya, semakin bertambah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyafadhuha 'anil hawa, berupaya menjaga kenikmatan-kenikmatan yang diterima tersebut dari melakukan memperturutkan hawa nafsunya. Mentang-mentang hartanya sendiri, kalau ada orang negur, loh kan duit-duitku dewi, ngapain ribut kamu? Ini kadang orang begitu, karena merasa punya uang, merasa punya jabatan, merasa punya segalanya, dia merasa berhak untuk memanfaatkan apa saja, padahal tidak boleh. Kemudian yang terakhir, ayyakuna da'imat ta'arruf ala ma yajibu alaihi min syukriha. Dia senantiasa terus-menerus konsisten komitmen, ya, mengakui terhadap kewajiban-kewajiban yang ada pada pundaknya, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana al-qalbu huwa sayyidul a'dha, dan ketika hati itu merupakan sayyidnya, penghulunya seluruh anggota badan, wa amiraha, dan pemimpinnya, kana syukruhu asasa syukri sairil a'dha, maka syukurnya hati itu merupakan dasar syukurnya seluruh anggota badan. Ya, seluruh anggota badan tadi bersyukurnya dengan menjalankan ketaatan. Li'annahu bisalahi tasluhu, karena dengan baiknya hati maka anggota badan seluruhnya akan menjadi baik. Wa bi fasadihi tafsadu, dan kemudian dengan rusaknya hati maka akan rusak pula seluruh anggota badan. Kama taqaddama taqriruhu wa bayanu, sebagaimana yang penjelasannya dan juga penjelasan dan yang detailnya juga sudah disampaikan di muka. Demikian yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.